Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama sahabat-sahabat Matan TV dimanapun berada. Di tengah upaya pemerintah Indonesia memberantas radikalisme dan ekstremisme, muncul fenomena menarik dari beberapa pesantren yang pernah terafiliasi dengan Jamaah Islamiyah atau JI. Pada perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-79 kemarin, beberapa pondok pesantren yang pernah terindikasi dekat dengan kelompok radikal terorisme mulai mengadakan upacara bendera dengan melibatkan santri-santrinya. Contoh, pesantren Darus Syahada di Boyolali, Jawa Tengah, membuat langkah bersejarah dengan mengadakan upacara pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Ini adalah simbol komitmen pesantren terhadap nasionalisme dan NKRI, mencerminkan perubahan identitas yang signifikan dari afiliasi masa lalu dengan JI menuju penerapan prinsip-prinsip Pancasila dan Persatuan Nasional. Pesantrennya seperti Pondok Haji Miskin di Sumatera Barat juga melakukan upacara bendera untuk pertama kalinya. Kegiatan ini diikuti 200-an santri dan santriwati tingkat MTS dan MA serta 50-an guru PPI Haji Miskin. Beberapa santri yang menjadi petugas upacara di dua pondok pesantren mengaku bangga dapat terlibat dalam prosesi pengibaran bendera. Ini artinya dari lubuk yang paling dalam, mereka pada dasarnya sudah nasionalis. Hanya saja mereka kadang salah menemukan guru sehingga rentang membelok dari NKRI. Sebelumnya Pondok Pesantren Al-Mu'min Ruki sudah memulai upacara bendera pada tahun 2022. Ikrar Abu Bakar Bashir terhadap Pancasila menjadi titik balik penerimaan Pondok Ruki terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para ustadz di pondok pesantren tersebut menunjukkan dedikasi untuk mencetak lulusan yang tidak hanya taat beragama, tetapi juga bangga menjadi orang Indonesia. Pesantren-pesantren itu kini memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dengan membentuk generasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, perdamaian, dan nasionalisme. Transformasi ini menyoroti perubahan penting dalam landscape pendidikan Islam di Indonesia. Pesantren-pesantren yang dulunya berada di bawah bayang-bayang pengaruh ekstremis, kini muncul sebagai pusat Islam moderat. Berperan penting dalam upaya negara untuk melawan radikalisme dan mempromosikan persatuan nasional. Melalui perubahan ini, pesantren-pesantren ini kembali ke hitanya, yaitu memberikan pengetahuan agama dan memperkuat pentingnya pendidikan di dalam membentuk masa depan bangsa. Secara garis besar, pesantren mempunyai 3 dharma besar, yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengembangan keilmuan yang bermanfaat, dan yang ketiga, pengabdian terhadap agama, masyarakat, dan negara. Kata pengembangan menjadi kata kunci bahwa keilmuan pesantren tidak stagnan dan ajarannya bukan sebuah dogma. Pondok pesantren yang pernah terafiliasi Jamaah Islamiyah tersebut kini dapat memenuhi 3 dharma tersebut. Mereka tidak hanya diajarkan untuk berislam secara progresif, tetapi juga dibekali dengan keilmuan modern serta kesadaran tentang nasionalisme. Hal itu sebagai upaya menjaga komitmen pesantren untuk melahirkan santri yang memahami wawasan keislaman, taat beragama, moderat, dan berbakti kepada bangsa dan negara. Pesantren tidak boleh berhenti pada mencetak santri yang religius semata, namun juga mempersiapkan santri agar tetap relevan dengan laju digitalisasi dan modernitas. Jika pesantren tidak punya cukup sumber daya untuk mengaktualisasi gagasan semacam itu, paling tidak pesantren sudah memiliki kesadaran bahwa santri-santri perlu dikenalkan dengan peradaban luar untuk menghindari eksklusivisme yang mengarah kepada ekstremisme. Perubahan yang terjadi di pesantren-pesantren ini bukan sekedar permukaan, melainkan transformasi mendalam yang menunjukkan kesadaran dan penolakan terhadap ideologi ekstremisme. Mereka kini memilih jalan baru, mengabdikan diri pada pendidikan yang memadukan nilai-nilai religius dengan semangat nasionalisme. Kita berharap komitmen pembubaran Jamaah Islamiyah dapat terjadi secara menyeluruh. Kemerdekaan Indonesia adalah kemerdekaan dari paham transnasional yang merongrong kedaulatan bangsa dan negara.
Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama kepada masyarakat, agama, dan negeri yang kita cintai ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.